Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tabaraka wa ta'ala azamatuhu wa makanatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan alladzi wallahu alladzi istafahu wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Faqala azza man qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu. Al-ayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam was-siyam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus kepada para guru, para asatid, wa alal akhas bidzikr al mukarram wal muhtaram al ustaz Muhammad Jalaluddin dan segenap keluarga besar almarhum Bapak Ali Semar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Anugerah iman tanpa diragukan merupakan anugerah yang terbesar dalam kehidupan. Ketika manusia dijadikan orang beriman, kemudian tergerak di hatinya untuk selalu menjaga keimanannya, menjaga keislamannya dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dengan khidmah kepada Allah dan khidmah kepada Rasul, senantiasa rahmat Allah akan Allah berikan kepadanya. Inayah Allah, keutamaan Allah, pahala Allah, bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan. Allah akan berikan keridhaannya seperti yang telah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Mereka lah dikenal dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka lah segolongan para sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan ridwanullahu akbar. Ridwanullahu akbar, keridhaan yang tidak akan membawa kemurkaan lagi Allah kepadanya, bahkan Allah akan menjamin surganya untuknya. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul yamin ma ashabul yamin, mereka adalah ashabul yamin. Bahkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan yang akbar. Maka mudah-mudahan kita semua yang datang di tempat ini berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah yang akbar. Seiring waktu yang begitu agung
bulan yang begitu agung, Rajab Syahrullah Al-Asam. Rajab merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala yang penuh keberkahan, di mana di antara keberkahan Allah di bulan Rajab ini senantiasa Allah memandang wajah-wajah hamba-Nya yang hatinya memiliki hubungan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah pandang ia, maka Allah akan berikan apa yang ia butuhkan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada hal yang kita butuhkan yang paling besar di dalam hidup ini kecuali ridwanullahu akbar, ridwanullah al-akbar. Sehingga dalam riwayat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab saja, maka berhak dia mendapatkan ridwanullahu akbar. Begitu agungnya pemberian Allah di bulan Rajab ini, maka keberkahan demi keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Baik orang yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya Allah akan lipat gandakan. Pahalanya Allah akan besarkan. Pahalanya Allah akan wujudkan baik di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan berikan kebahagiaan padanya. Di akhirat Allah berikan keselamatan dan berhak bagi dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah saat ini, detik ini, mereka sedang menjalankan satu mujahadah yang begitu luar biasa. Di bulan ini tidak ada satu orang dari kekasih Allah kecuali dia merasakan keagungan Allah melebihi dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Sehingga Al-Imam Sahurwudi mengatakan dalam kitabnya Rajab Syahrul Mujahadatul Ulama, Rajab Syahrul Mujahadatul Ulama, Rajab adalah bulan mujahadahnya para ulama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang merasakan keagungan Allah seperti para ulama. Tidak ada orang yang punya khusyuk yang begitu luar biasa kecuali para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sudah dijelaskan oleh Allah, sudah dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang al-khusyuk. Bahkan para ulama merupakan golongan orang-orang yang man alima wa amila wa alama fadzalika yud'aziman fi malakutis sama. Man alim, siapa yang mengetahui ilmu, wa amila dan mengamalkan ilmunya, wa alama dan mengajarkan ilmunya, maka orang tersebut dikatakan agung di kerajaan langit. Dan tidak mungkin orang itu dikatakan agung kecuali dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang merasakan keagungan Allah, maka tidak ada satu kebaikan ia tinggalkan. Bahkan justru dia berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ma bagina illa du'a, ma bagina illa du'a. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali doa. Tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali doa. Hamparan rahmat Allah, hamparan keutamaan Allah. Bahkan ketika Allah membuka apa yang Allah buka mulai dari zaman Nabi Allah Adam, bukan berarti di saat ini, dari zaman ini Allah tutup. Tetap Allah buka, tidak akan berkurang sedikit pun. Namun falamma kallatil himam fasara ikhtisaru multazam, ketika kemauan seorang hamba kurang di dalam beribadah, kemauan sudah mulai berkurang. Kita lihat masyarakat kita tidak seperti masyarakat terdahulu. Kita tidak melihat zaman-zaman dahulu ada di zaman sekarang cara ibadah mereka. Kalau antara maghrib dan isya tidak pernah kita lihat ada satu anak pun yang keluar dari rumah mereka. Apalagi di mall, tidak pernah. Apalagi di pasar, tidak pernah. Mereka semuanya ada di masjid. Mereka semua ada di musola. Mereka semua ada di majlis ta'lim. Dan orang tua mereka berada di tempat ibadah-ibadah mereka. Bahkan ada satu ucapan
yang mereka ucapkan keluar habis maghrib itu pamali. Keluar habis maghrib itu pamali, luar biasanya, luar biasa apa yang ditanamkan oleh orang-orang dahulu, namun di akhir zaman ini sudah hilang. Bahkan kesibukan waktu mereka antara maghrib dan isya ternyata bukan di mushola tempat ibadah mereka, mereka berada di tempat-tempat hiburan-hiburan. Waktu makan di restoran ba'dal maghrib, waktu nonton ba'dal maghrib, waktu nongkrong ba'dal maghrib. Apakah ba'dal maghrib itu kita isi dengan itu semua? Tidak. Kalau Allah berfirman tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah memberikan sifat dan keadaan orang-orang yang mereka itu tatajafa junubuhum 'anil madaji, mereka telah menjauhkan badan-badan mereka dari tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan? Nonton? Bukan. Bercanda? Tidak. Ngobrol-ngobrol? Enggak. Yad'una rabbahum, mereka berdoa, mereka beribadah kepada Tuhan khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut kepada Allah dan penuh rasa harapan kepada Allah, yang disabdakan Nabi Muhammad, dua sayap manusia yang seandainya khaufan wa tama'an ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan terbang seperti burung menuju kedudukan yang sangat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan apa yang kami berikan mereka selalu menginfakkan. Gambaran Anda kalau Anda sering berdoa, maka kapan nyari duit? Nah, benar atau benar? Kalau Anda beribadah mulu, kapan kayaknya? Benar apa benar? Tapi Allah bilang wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan apa yang kami berikan mereka mampu untuk infakkan, mereka sedekahkan. Ternyata mereka lah adalah orang-orang yang mendapatkan rezeki melebihi dari orang yang nyari uang pagi sampai malam. La ilaha illallah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan waktu mereka antara maghrib dan isya. Di mana sekarang mereka? Di mana mereka sekarang? Telah hilang di mata mereka. Di mana mereka sekarang? Kalau datangnya mereka itu sebagai pelajaran untuk orang-orang yang ada di sampingnya, subhanallah, mereka adalah waktu untuk orang yang lalai. Waktu orang yang lalai, karena ketika mereka datang dan terlihat, maka yang timbul di setiap orang yang melihat mereka rasa takut kepada Allah. La ilaha illallah. Habib Ibrahim bin Smith, Abah Habib Zaid bin Smith dari Bogor, ketika ia berjalan di samping Masjid An-Nur Bogor itu, ya, ada beberapa tempat nongkrong. Jadi ketika orang lagi main gaplek, tahu main gaplek? Tahu gaplek? Gaplek itu goplek. Gaplek itu gop. Jadi gaplek itu bahasa Arab. Jadi ketika Anda main gaplek, berarti itu goflah. Kalau goflah itu berarti dia lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah, kagak ada orang main gaplek, orang yang bertakwa kagak ada. Orang yang main gaplek biasanya orang yang lalai kepada Allah, biasanya. Nah, orang-orang yang main gaplek, main remi di pinggir jalan, kalau sudah datang Habib Ibrahim dibubar. Buat nggak takut. Karena apa? Karena Habib Ibrahim bin Zaid ketika ia datang ke Masjid An-Nur sudah akan datang waktu subuh, berarti kita harus bubar. Sekarang datang Bapak Haji, di depan rumah kita nongkrong malam minggu, Bapak Haji lewat aja udah. Gua mau kemana gua? Gua mau ke masjid. Iya dah, cuman jawabnya doang itu. Iya dah. Hati-hati Mbak. Iya. Itu minuman di belakang. Minumannya dibawa ke belakang. Reminya ditutup.
Gitu. Ya babaji, ada babaji. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Seakan-akan orang-orang seperti itu hanya sebagai tontonan. Seakan orang-orang itu sebagai orang-orang yang hanya sekedar orang lewat. Padahal ketika ia datang dan lewat ke rumah kita, setiap langkah yang dilangkahkan menghapus 1000 kesalahan, mengangkat 1000 derajat. Basyaril masyain, dikabar orang gembira tuh. Ya, basyaril masyain fi dhulmil lail bi hitam yaumil qiyamah. Sampaikan kabar gembira orang yang ke masjid tuh di tengah malam sebelum subuh dia udah melangkah bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Kadang-kadang subuh keliling datangnya soal ngaku bubar. Subuh keliling sih subuh keliling, datangnya pas makan. Udah itu seger banget. Muka bagaimana tidaknya keblok. Basyiril masyain, berikanlah kabar orang yang berjalan di tengah malam binuritam yaumul qiyamah. Kemana mereka? Ila masajidihim, ke masjid mereka. Subhanallah, masjid ada tempat yang paling jauh di hati kita untuk saat ini. Benar apa enggak? Mau jauh pakai ongkos dibelain, masjid cuma jalan kaki doang, kagak pernah dia masuk. Masuknya 2 kali, sholat Jumat sama mati. Lagi sholat Jumat dia datang, pas mati disolat. Benar kagak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi di akhir zaman. Maka Imamul Haddad mengatakan begini dalam kitab Risalatul Ma'awananya, ketika rasa malas timbul di dalam diri Anda. Pernah malas? Sering. Pernah malas sama kakak? Malas ibadah sering? Malas nyari duit? Malas nyari duit ada nggak? Kagak. Ya, kagak ada yang malas nyari duit, malah duit. Getol. Seandainya terasa dalam diri Anda rasa malas, Masya Allah kalau udah mas ibadah, jangankan sholat 2 rakaat mengucapin la ilaha illallah aja malas. La ilaha illallah. Subhanallah. Lah para ulama-ulama mah ketika dalam sakratul maut, la ilaha illallah ditalkinin tuh. Ya, jadi kalau orang lagi muhtadar, orang lagi sakratul ditalkinin, cuma yang talkinin tetangga, jangan anaknya. Kalau anaknya mentalkin babanya, apa itu babanya? Lu nyobain gua mati. Makruh, ya makruh. Jangan ya. Jadi kalau ada orang tua kita lagi sakratul maut, itu panggil aja ustaz. Saya tolong talkinin. Mbak, saya udah ikhlas mbak, pergi aja mbak. Saya pada begitu di tadi saya ketawa. Udah keluarga udah ikhlas mbak, udah pergi nggak apa-apa pak. Emang badannya banyak. Lah benar. Jadi makruh ya. Woi, orang berhasil. Ya, kalau lagi sakratul maut orang tua kita, jangan kita yang talkinin. Seakan-akan nyumpahin. Ya, orang lain yang suruh orang lain. Orang lah makruh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah tanah lu seperti di suara no. Lu selamatin, baru udah kayaknya lama nih. Tahu gua belum masuk hidup. Anaknya yang sekarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat, tuh ulama kita ngomong begini. Wahai saudaraku,
dan engkau teruskan talqinmu kepadaku. Karena apa? Walaupun aku tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi darahku mengalir la ilaha illallah. Kalau kita kan enggak, darah kita enggak mengalir la ilaha illallah. Darah kita yang ada darah mana? Darah mana yang ngalir? Darah Betawi, ya kan? Darah orang Bekasi. Kalau diomelin cegukan. Puring. Bener apa enggak? Darah orang Bekasi. Saya mau orang Bekasi, Pak ya. Saya mau orang Bekasi nih, sama. Ya, lu darah orang Bekasi, darah Betawi. Kalau diomelin cegukan, dinasihatin, galakan dia. Ada yang begitu? Ada yang begitu enggak? Nah, tuh itu bukan darah apa? Darah la ilaha illallah itu. Itu darah orang Betawi sono. Betawi orang. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kita lihat di sini. Kata Imam Haddad, kalau Anda merasakan malas dalam ibadah, malas banget, coba ya ajak untuk ngomong. Nafsu lu malas tuh, pahala gede banget ibadah. Ajak orang sholat jamaah nih. Nafsu kenapa sih sholat jamaah? Sholat jamaah nih, faedahnya 75 derajat. Gede pahalanya. Orang yang sholat berjamaah itu penyaksian dari Nabi Muhammad, annahu min ahlil iman, berarti min ahlil khair. Itu dari Nabi Muhammad. Ayo, mumpung kagak kena juga. Kalau kena tuh nafsu, waduh susah banget. Nah, beberapa nasihat-nasihat ya begini nih. Kalau emang lu nggak kena dengan pahala, ingat lo ya, lu kalau mati ya tuh ada Ustadz Muhammad Jalal. Kalau lu mati kan lu disolatin di masjidnya, iya, terus lu pengen saksi bahwa lu min alil khair. Kalau lu nggak sholat jamaah, kagak mungkin Ustadz Muhammad Jalal jadi saksi annahu min alil khair, nggak mungkin. Karena lu ninggalin sholat jamaah gitu kan. Kalau ada orang meninggal nih ya, ini saya pesan nih ya, pesan nih, enggak, apalagi orang ngaji ya. Ngaji. Apalagi enggak pernah ngaji. Udah begitu sama tetangga berantem mulu. Ya ada nih orang mereka. Seandainya ya kamu meninggal tapi enggak sholat berjamaah dalam hidupmu, enggak mungkin Ustadz Muhammad Jalal dan teman-temannya dan masyarakatnya dan muridnya akan bersaksi di hari kiamat annahu min ahlil khair. Enggak. Kenapa? Karena kita ngikutin Allah, ngikutin Nabi itu jadi saksi annahu min ahlil iman, berarti annahu min ahlil khair. Kalau memang orang ini selalu sholat berjamaah, mau kita apa? Khair. Ada begitu? Iya. Ada ya? Wasyhadu anna min khair. Apa khairnya? Amplopnya. Orang sekarang kan susah untuk nyuratin mayitnya. Kalau kagak ada ampau, sepi tuh. Paling yang nyolatin amil. Betul enggak? Amil sama tukang mandi main sama ustadznya tuh. Ada yang begitu. La ilaha illallah Muhammad. Jadi kebiasaan kita tuh kalau ada sholat mayit amplop gede banget tuh. Ya kan? Biasa ada 3 amplop. Amplop pertama buat nyolatin, amplop kedua buat DKM, amplop ketiga buat ustadz. Beda tuh harganya tuh. RW nggak ada RW? RW mau pas nikah. RW mau saksi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kalau udah malas beribadah, nah ajak kata Imam Haddad untuk ingat kematian. Ini terakhir nih.
Kata Imamul Haddad, dawaun mujarrabun, obat yang sangat mujarab adalah dzikrul maut, ingat mati. Nah, sekarang kita ada di sini. Ingat apa kita? Ingat bini kita? Kagak. Lagi la ilaha illallah. Ingat bini kita? Kagak. Ya kan? Ingat rumah kita? Lah kagak. Yang ada ingat kematian. Kata Habib Abdullah, kalau memang ente semua diajak untuk acara seperti ini, ingat kematian, masih belum juga, masih malas juga, malas ibadah, malas to'at, berarti hati ente memiliki hati yang sangat kotor dan sulit untuk dibersihkan. Ya, kapan hati kita kotor yang susah dibersihkan, diajak ingat kematian, tidak berubah untuk menjadi manusia yang baik. Berarti hati kita sudah sangat kotor. Kalau kotor mah biasa, ente sholat hilang dah tuh, ente sodako hilang tuh. Tapi kalau udah sangat kotor, sangat sulit. Taubat juga sangat sulit gitu, orang begitu. Dan orang begitu dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya para ulama-ulama, ya, kalau ada orang yang meninggal, acara tahlilan. Karena apa? Ngaji males, paling ngaji paling 20 orang. Coba kalau tahlilan, banyak enggak? Banyak apa enggak? Apalagi 3 hari menuju hari. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Kenapa tuh? Berkat. Benar apa kagak? Nah ini, subhanallah, kita lihat bagaimana nih, ya, ngaji aja udah paling berapa orang. Nah, jauh begini nih, alhamdulillah masih ngajar mendingan, makanya para ulama jadi kesempatan nih, yuk kita tahlilan, ahli takziah. Al-Imam Subki dalam kitabnya, takziah itu dari 1 hari sampai 7 hari. Bukan berarti kita ngikutin orang Buddha atau Hindu, enak aja, kebetulan sama. Kebetulan. Jadi jangan ada punya pemahaman bahwa kita tahlilan sampai 1 hari, 7 hari, sampai 40 hari, itu sebenarnya adalah waktu-waktu untuk kita yang belum takziah. Ya, walaupun dia sudah meninggal 7 hari masih ada kesempatan. 40, bahkan dalam riwayat mengatakan selama Anda belum mengunjungi si mayit atau keluarga mayit, maka disunnahkan untuk takziah. Akhirnya para ulama membuat kebiasaan. Yo, kebiasaan apa? Bukan takziahnya, takziahnya sunnah. Tapi kebiasaan isi takziahnya tahlil itu adalah kebiasaan. Tapi ngumpulnya, takziahnya, sepakat para ulama sunnah. Yang gak ada di zaman Nabi apa? Ya, baca kayak tahlil model begini. Kenapa? Karena kebiasaan. Makanya tahlil orang Jakarta sama tahlil orang yang Jawa beda. Benar gak? Coba ente tarik ke Sunda aja. Al-Ikhlasnya udah beda. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam kita goyang-goyang kepala kita. Itu orang Sunda, coba orang Betawi. Enggak begitu. Susunannya juga beda. Karena apa? Karena kebiasaan mereka masing-masing, tapi intinya kita ingat kepada Allah. Begitu, Pak. Makanya ketika adanya tahlil, berdiri ulama-ulama, guru nih, ada kesempatan nih. Kalau si petok datang agak? Agus. Oh, datang guru. Ngaji agak jangan. Gak apa-apa. Rajin dia, tahlil rajin. Tahlil rajin. Ya kan, paling rajin tahlil dia. Sama acara maulid. Ya kan, acara maulid, miurut, paling rajin di depan. Kenapa di depan? Bukan nasihat, bukan. Ya kan, bukan. Kenapa? Di depan biasanya kalau guru makannya enak. Bisa. Dia nimbrung. Kadang-kadang dia nangis dulu.
Kadang-kadang dia nangis pas ustadznya lagi pidato, nangis. Loh saya kaget, si Petok nangis. Tumben-tumben si Petok nangis nih. Ditanya, Tok, kenapa lu nangis? Lu tobat? Bukan. Gue nangis, gue inget kambing gua. Nah, hubungannya apa? Itu kiai jenggotnya di kambing gua. Ya. Kurang aja tuh. Si lagunya si Petok tuh. Ada yang begitu? Gak ada di sini mah. Ya. Nah, di sini diingat kematian. Baru namanya adanya sebenarnya diajak ingat kematian karena kematian adalah nasihat terakhir. Merupakan obat yang mujarab kalau dosisnya itu udah 500 apa tuh? Gram itu. Dosisnya itu obat itu tinggi tuh. Dikasih obat kagak kena, udah. Kan? Kesempatan biasanya semales-malesnya orang ngaji, sholat jamaah, ibadah, kalau tetangga meninggal datang kagak? Datang kagak? Datang. Karena apa? Bahasanya nggak enak tetangga. Betul nggak? Tapi kita bersyukur kalau orang model begitu. Alhamdulillah. Karena apa? Faedah duduk di majelis taklim nih, ada orang datang ke tempat Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Datang ke majelis taklim, tumben-tumbenan dia. Ternyata dia datang bukan ngaji, bukan, pengen nagih utang. Orang yang utang sama dia hadir di majelis taklim Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Tiba-tiba pas lagi ngaji, pulang bubar, meninggal ya. Meninggal tuh. Tapi uniknya ini orang kagak pernah ngaji, kerjanya maksiat, ketika meninggal mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kempar satu kampung. Ini orang medet ini. Ini orang kagak bener nih. Bener kagak? Kok bisa? Lah yang ono asisi aja ono belum tentu. Gua lihat matinya mangap doang. Padahal ibadah, tapi ngucap 2 kalimat syahadat kagak nih orang. Ini tanya sama Hasan, Hasan. Begini-begini, oh saya tanya, sebelum dia meninggal di mana? Gak datang ke saya, gak ada saya, kesini aja Habib. Terus lu datang ke majelis taklim Habib, terus mati. Kata Ibu Hasan bisa ini yang menjadikan sebab dia meninggal husnul khatimah. Jadi yang tolong yang malas-malas ngaji aja dah. Ngantuk bebantar. Bosedena. Ya, yang malas-malas ngaji udah datang. Pojok enggak apa-apa pojok. Ngumpet di tiang enggak apa-apa. Kan ada malas gitu ya, gitu ya. Ustaz Muhammad Jaludin ya, terus lagi. Betul enggak? Malu gua. Dan gitu ya. Alhamdulillah. Malu, alhamdulillah. Maka dengan adanya perkumpulan ini, ya itu membawa berkah buat untuk kampung kita. Ya, dengan acara haul, dengan acara tahal, ini tercapai maksud dan tujuan para ulama-ulama. Ya, nah apa yang kita baca ya pasti sampai. Itu janji Allah, apa yang kita baca untuk yang meninggal itu sampai, jangan diragukan. Masalah doa mah diterima dan nyampe. Ini masalahnya kita nyampe apa kagak? Hah? Artinya nyampe husnul khotimah. Ini yang jadi masalah ulama. Kalau doa mah subhanallah. Nih datang Sayyidina Hasan Basri, datang seorang wanita kepada Sayyidina Hasan Basri ini sebagai penutup nih. Ya. Datang, ya Habib ya Syekh Hasan Basri, tolong berikan satu amal kepadaku. Aku pengen mimpi anakku. Dia meninggal, aku pengen tahu nasibnya bagaimana. Kasih namanya ulama, punya doa, makanya sebarang nama ulama tuh. Dia punya doa apa? Tergantung ente yang suka. Mau kerahayuan, tahu rahayu? Hah? Orang Bekasi bilang pelet gitu. Nah, ulama semuanya punya doa. Cuma kenapa dia nggak umbar-umbar? Dia tahu hukum.
nggak bakal dikasih model SMA. Kenapa dikasih pen? Kawin mulu. Dia bisa kagak? Hah? Kawin rajin, nyalain mah kagak. Ngomong kenapa? Mendingan di sate, mendingan anu dulu. Ya, naudzubillah min dzalik. Coba kita lihat. Ya, ulama-ulama kita. Ya, akhirnya dikasih amalan, ini amalan, diamalin. Mimpi. Ternyata dia dapatin anak putrinya sedang dibelenggu, sedang menangis. Bangun dia. Datang ke sini Hasan Basri. Ya Syekh, anak saya begini, diam aja, menangis begitu. Akhirnya sini Hasan Basri mimpi dia. Dia sendiri mimpi, tiba-tiba dia melihat ada wanita cantik dengan mahkota yang begitu indah. Dia lihat, siapa kamu? Berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Syekh, ente gak kenal anak. Aku adalah putri dan seorang wanita yang datang kepadamu. Loh, sekarang kamu kenapa begini? Ibumu ngomong kamu di neraka, kok kamu di surga? Begini saya ceritanya. Waktu saya berada di Kober, tau Kober? Udah kenal? Udah kenal? Kenal Kober? Apa Kober? Kuburan. Kuburan Kober namanya. Ya, kalau kuburan ngeri ya. Yang bahasa Kober aja ngeri ya. Kober sama kuburan, berbeda kan? Iya. Di Kober itu kalau bahasa mabni majhul, kubiro, kuber gitu. Ya kan, mabni bukan mabni maklum. Kalau mabni maklum kobaro, ya kan. Kemudian kalau mabni majhul kubiro cuma diimalain kober gitu. Jadi kober bahasa Arab loh. Kober bahasa diimal waduhe, ini ya kubiro kober kan gitu. Ya bahasa imalah itu namanya ya. Itu orang apa? Kober itu bahasa Arab, orang yang udah dikubur. Tuh. Makanya ada rumah udah kayak Kober, kagak ada baca Quran di situ, ngaji mah kagak tuh Kober namanya. Nah, begini saya. Waktu saya di Kober, tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat. Dengar ini. Itu laki-laki lagi baca sholawat, ya Nabi salam gitu kan ya. Ya kan, cuma sholawat cuma satu kali. Dengan sebab anak muda itu lewat ke Kober, ya, kemudian baca sholawat, satu kuburan dibebaskan dari neraka. Tuh, itu tertulis dalam kitab namanya Mukasyafatul Qulub dari Imam Ghazali. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Nah sekarang baca sholawat tadi sampai maulid yang baca cucunya, lah apa kagak ngangkat? Ya kan, mbak ini kan kita kagak punya anak masih kecil bersolawatan. Hanya tak mungkin ya. Rasakan dia. Dah, lu bocah, kau sakit hati. Galau, bocah sekarang masih kecil udah nyanyi model-model begitu. Udah gitu anak kecil kita TikTok lagi tinggalnya. Dari ibu zaman sekarang kan begitu. Ya kan ya? Ya kan tanya, ya apa wanita idamanmu? Wanita idaman cuma dua. Satu, ya main arisan online. Kedua main TikTok. Ada yang nutup, aku mau 3. Yang satu lagi apa? Belanja. Itu perempuan zaman sekarang tuh ya. Hah? Bukan perempuan belakang bukan ya? Bukan. Ya mudah-mudahan ya ini barakah buat kita semua insyaallah. Ya ini amalan-amalan yang didapat dari para ulama-ulama. Mudah-mudahan kita bisa bijakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.